Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nurhidiyah dari kelas TMT 3A. Video kali ini saya akan menyampaikan sedikit sebagai pengantar mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Berbicara mengenai filsafat tentu jangkauannya sangat luas, karena filsafat tidak hanya dikaitkan dengan pendidikan, namun filsafat juga dapat dikaitkan dengan sosial, budaya, seni, olahraga, dan hal lainnya. Filsafat juga dapat dikaitkan dengan segala sesuatu yang ada atau mungkin ada. Mengapa demikian? Karena filsafat merupakan hasil dari olah pikir manusia. Dalam berfilsafat tidak boleh sembarangan, karena dalam melakukan proses mencari sesuatu ini diperlukan langkah-langkah, yaitu langkah-langkah logika. Para filsuf menggunakan logika sebab akibat untuk mengetahui implikasi dari konsep atau pemikirannya, bahkan untuk membuktikan kebenaran ungkapan-ungkapannya. Filsafat dipelajari dengan menggunakan metode-metode dan prinsip-prinsip kehidupan. Salah satu metode hidup yang utama dalam berfilsafat adalah komunikasi, entah komunikasi dengan diri sendiri atau komunikasi dengan orang lain. Filsafat dan ilmu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan baik secara substansi maupun histori. Karena kelahiran ilmu tidak dapat lepas dari adanya filsafat. Begitu juga dengan ilmu sebagai sesuatu hal yang memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat menuntut manusia untuk berpikir secara kritis, sehingga manusia akan mampu berkembang ke level berikutnya. Oleh karena itu, dalam berfilsafat, manusia harus mengetahui dasar definisi yang jelas agar dalam berfilsafat tidak keluar dari batas dan logikanya. Ada 3 hal yang dikaji dalam filsafat. Yang pertama yaitu logika, yaitu benar dan salah. Yang kedua etika, baik dan buruk. Dan juga yang ketiga adalah estetika, yaitu indah dan jelek. Filsafat memiliki beberapa cabang, salah satunya adalah filsafat matematika. Joseph N. Menego di dalam bukunya Mathematical Logic and the Philosophy of God and Man mendemonstrasikan filsafat menggunakan metode matematika untuk membuktikan lema bahwa terdapat beberapa makhluk hidup bersifat eternal. Makhluk hidup yang tetap hidup disebut bersifat eternal. Ilmu matematika adalah sesuatu yang menuntut manusia untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga mampu melakukan abstraksi. Matematika juga menuntut manusia untuk dapat berlogika, untuk dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dari pemikiran para filsuf yang bersumber pada matematika, diantaranya memunculkan beberapa pertanyaan dan pemikiran, yaitu apakah bilangan atau objek matematika memang betul-betul ada? Jika mereka ada, apakah di dalam atau di luar pikiran kita? Jika mereka ada di luar pikiran kita, lalu bagaimana kita bisa memahaminya? Lalu berikutnya adalah definisi filsafat pendidikan matematika. Filsafat ilmu pendidikan matematika ialah filsafat yang menelusuri dan menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan matematika yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan matematika yang berkaitan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Dalam mata kuliah filsafat pendidikan matematika ini ada banyak sekali hal yang dibahas. Salah satunya adalah tentang filsafat itu seperti apa, lalu cabang-cabang filsafat, kemudian khususnya filsafat matematika, bagaimana peran penting dari filsafat matematika ini. Filsafat ilmu pendidikan matematika berkembang sesuai dengan peranannya, merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan matematika. Filsafat pendidikan matematika adalah sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan matematika, merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran yang sebenarnya dilaksanakan manusia dalam hidup dan kehidupannya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.